apakah keuntungannya jika kita saling menghargai? Nah, apakah keuntungannya jika kita saling menghargai? Miko menghargai Tama, Tama menghargai Nasril, Nasril menghargai, terus Angga menghargai Kabeh. Terus kira-kira apa yang terjadi? Nah, coba kamu pikir dulu. Kalau saling menghargai, apa yang terjadi? Tidak bertengkar. Nah, di antaranya tidak bertengkar. Kalaupun bertengkar, itu hanya perbedaan faham, perbedaan pandangan. Itu pun setelah berbeda, selesai. Nggak ada masalah yang panjang. Itu kalau saling menghargai. Bahasa Qur'annya lana a'maluna walakum a'malukum. Seperti begini. Misalnya, Miko NU, Tama Muhammadiyah, terus ini Al-Irsyad, yang ini Darul Hadis. Jadi 4 ini berbeda semua. Tapi karena saling menghargai, ya wis, lana maluna, ya siku kelakuanmu, aku duwe kelakuan dewe, aku duwe amalan dewe, lah seperti itu. Nggak perlu dipertentangkan. Itu kalau saling menghargai, karena semuanya dianggap punya alasan yang kuat. Nah, kenapa timbul perpecahan, timbul perselisihan, timbul pertengkaran sampai pembunuhan? Karena ada kesombongan. Hati-hati. Karena ada kesombongan, merasa dirinya benar. Mangane lah Bang ngomong ini aja kathik tolak-tole, aja kathik mikir liya. Rungono tenan. Karena nanti kalau terputus bisa gagal paham. Jadi munculnya pertengkaran itu karena ada kesombongan. Aku sing bener, kon salah. Akhirnya tidak menghargai kan? Merasa dirinya benar, merasa orang lain salah. Gitu. Jadi yang paling baik kita menguatkan la ilaha illallah. Sing gawe donya iki sapa? Gusti Allah. Sing merawat dunia ini siapa? Gusti Allah. Terus yang paling benar, yang benar itu siapa? Allah saja. Menungso ini menuju kepada kebenaran. Yang maha benar hanya Allah. Makanya jangan mengatakan aku benar, kamu salah. Jangan pernah mengatakan atau beranggapan saya benar, kamu salah. Jangan seperti itu. Karena yang maha benar hanya Allah. Ayo. Yaumul Ba'ats itu apa? Yaumul Ba'ats. Ba'ats itu apa? Yaumul itu apa? Dipecah satu-satu. Yaum waktu, hari. Ini hari Senin. Yaumul Itsnain. Ini hari Senin. Ba'ats apa? Ba'ats itu kebangkitan. Bangkit dari apa? Bangkit dari kematian setelah hari kiamat. Semua makhluk mati, termasuk malaikat. Hanya satu yang hidup. Siapa? Allah, yang tidak pernah mati. Kemudian di padang mahsyar itu, sebelum padang mahsyar itu ada bumi yang baru. Itu dikucurkan hujan oleh Allah. Kemudian muncul manusia seperti kecambah, pecudul. Mara metu kayak kecambah. Nah, semuanya tingginya sama. Tidak ada gunung, tidak ada laut, tidak ada
dataran rendah, dataran tinggi, tidak ada jurang, nggak ada. Kalau ada gunung otomatis ada jurang. Berarti semuanya rata, koyok tekel ini. Roto. Tinggi manusia juga sama. Kecuali yang membedakan adalah amal. Nah, di sini orang-orang yang sombong waktu di dunia selalu mengatakan aku benar. Atau kalau dia merasa salah tapi tidak mau minta maaf, atau walaupun merasa salah, gengsi untuk mengakui kesalahannya, itu termasuk sombong. Dia bodoh, tapi gengsi mengakui kebodohannya. Itu namanya sombong. Nah, orang-orang yang sombong pada yaumul ba'ats nanti, itu menjadi kecil, karena dia di dunia ini merasa besar. Kecil seperti semut. Jadi bingung, wong sakmono miliar dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, manusia dihidupkan di dalam satu wadah bumi baru, bumi yang datar. Orang-orang yang sombong itu yang sakjane ngrumangsa salah tapi nggak mau minta maaf. Role awake salah tapi nggak gelem minta maaf. Role awake bodoh tapi gak gelem belajar. Itu namanya orang sombong. Padahal aku gak iso ngaji. Tapi gak gelem belajar. Itu sombong. Nyombongi siapa? Nyombongi ilmu. Alah ngene, akhirnya kan ada perendahan seperti itu kan. Allah pokoknya ngene. Suwe-suwe pokoknya urip. Nah, kalau sudah mengatakan pokoknya urip, berarti dia menyamakan dirinya dengan hewan. Masih pitik ya urip. Cucuk nang kono, ceker kono, golek pangan. Urip. Kirik ya urip, nang kono-kono golek pangan, nang kono-kono. Manuk ya urip. Miber-miber ketok panganan, menclok nyucuki panganan. Urip. Itu sombong. Sudah tahu bodoh, gak gelem belajar. Baik di bidang umum sekolah ataupun terutama ngaji. Itu orang sombong. Nah, nanti orang-orang sombong semacam ini akan dibuat kecil oleh Allah di yaumul ba'ats. Apa? Hari kebangkitan. Kecil, orang-orang berkumpul, bingung. Endi imamku? Semuanya nanti ada umat Rasulullah, umat Islam yang diakui sebagai umatnya Rasulullah itu ada 12. Semuanya yang 11 berwajah aneh-aneh. Yang 11 berwajah aneh-aneh. Hanya satu yang berwajah baik. Manusia bersinar. Kemudian nanti kalau sudah meniti, nguot di Shiratal Mustaqim, ada yang seperti kilat, celing langsung tutup halaman surga. Ada yang seperti terbang, burung terbang. Ada yang seperti naik kuda, kecepatan. Ada yang seperti, ini orang-orang yang wajahnya bersinar ya. Bukan yang 11, yang satu ini loh, orang yang selamat masuk surga. Tapi amalannya kan bertingkat-tingkat. Nah, ada yang berjalan seperti biasa kamu berjalan sekarang ini. Ada yang merangkak. Ini yang mengkhawatirkan. Jangan-jangan yang merangkak ini nanti kecantol ambek pancingnya malaikat Zabaniyah. Jadi nanti malaikat itu mengeluarkan pancing ini lho, patek ya. Apa pengen ngarani apa ini? Pancing apa patek? Patek. Nah, ini ya sing ngene iki ya. Nah, iku juncal-uncal nang ngene iki, iku kok goleki wong sing kate dicegurno nang neraka. Dadi wong sing nguwat di Shiratal Mustaqim nanti ditarik oleh padet iki mau.
Tadi durung tutuk nang ngene dataran berikutnya yaitu dataran surga, taman surga. Akhirnya kecantol patet iki mang mlebu nang neraka. Itu di yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Itu belum di hari kebangkitan itu belum masuk nang mahsyar. Lah, di mahsyar nanti itu diadili. Di tempat pengadilan itu namanya mahsyar. Salah satu alasan Rasulullah melaksanakan hijrah karena Salah satu, pertama diusir oleh orang-orang Quraisy Mekah. Diusir, ya dimusuhi sampai ada usaha pembunuhan tapi gagal terus. Terutama pamane dhewe Abu Lahab. Itu berapa kali mau membunuh Rasulullah tapi gagal. Terus yang paling penting itu adalah perintah Allah. Jadi alasan yang paling penting adalah perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Orang Islam itu pernah hijrah ke sebelum Madinah itu ke Syam. Pernah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Wong ireng-ireng. Cilik-cilik dhuwur-dhuwur itu Habasyah. Nah, Ethiopia, daerah Afrika. Kemudian perintah terakhir itu disuruh ke mana? Madinah. Jadi dari Mekah ke Madinah itu jauhnya 458 kilo. 458 kilo. Kemudian ada alasan-alasan yang lain sebenarnya. Tapi yang paling penting alasan itu adalah karena perintah Allah. Karena Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, tidaklah Muhammad itu berbuat sesuatu anil hawa, dengan dasar hawa nafsu atau keinginan. In huwa, tetapi dia siapa? Muhammad. Wahyu yuha, berkata, melakukan sesuatu itu berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi Rasulullah muni gak ngene tok iki lho. Lho iku harus ada wahyu. Jadi enggak ada Rasulullah ditakoni wong langsung jawab, enggak. Rasulullah itu kalau ditanya orang jawabannya nunggu malaikat Jibril. Sampai ada surat Al-Mujadalah atau Mujadilah, perempuan yang mendebat. Itu artinya perempuan yang mendebat Nabi Muhammad. Gara-gara masalah zihar. Zihar iku madak-madakno ambek ibuke sing lanang iku. Lho ngono iku dihukum Quraisy itu dikatakan sudah cerai. Misalnya ngene. Sing lanang ngomong nang bojone terus ngene. Dik, sampeyan niku kaya ibu. Utawa watukmu iku kaya ibuku. Nah, kaya ngono. Misale. Lho itu dihukum Quraisy itu dinyatakan sebagai sudah talak atau cerai. Ngomong ngono tok iku jarene cerai. Tapi akhirnya ada seorang wanita ini sapa ya jenenge
lali muga-muga engko eling. Lah itu protes nang Kanjeng Nabi. Ini hukum yang salah ini ngono. Padahal Nabi ku belum ada perintah dari Allah menjawab sesuatu, tapi Nabi menjawab berdasarkan hukum lama, yaitu hukum Quraisy. Kan hukumnya orang kafir Quraisy itu. Akhirnya diprotes. Kemudian ya Allah, siapa ini? Bayangan wis ana tapi lali-lali engko nama perempuan ini loh. Nah, itu terus gini. Sholat pulang setelah merotes nang Kanjeng Nabi, pulang terus sholat kemudian berdoa benar-benar nangis nang Allah. Akhirnya Allah menurunkan malaikat Jibril menjawab bahwa zihar itu bukanlah cerai, tapi harus mencabut zihar itu dengan mengganti kafarat. Hukumnya seperti itu di dalam surat Al-Baqarah. Nah, akhirnya perempuan ini tadi dipanggil ambek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngongkon sahabat manggil, ya Allah, sapa sing iki lali jenenge. Iki untuk datang ke Rasulullah, menghadap Rasulullah. Kemudian baru Rasulullah itu mengatakan, benar kamu, hai wanita. Benar kamu, wahai ibu. Tadi Allah menurunkan ayat ini kepadaku. Diturunkan tetek-tetek di dalam surat Al-Baqarah tadi. Jadi Rasulullah itu tidak bicara, tidak berbuat atas keinginannya sendiri. Sekali berbuat salah, menjawab sapa mang wedok mau ya, terus salah kan karena berdasarkan hukum lama, hukumnya orang kafir, Quraisy. Akhirnya ditegur oleh Allah dengan menurunkan ayat di dalam surat Al-Baqarah tentang hukum zihar, bahwa zihar itu tidak sama dengan cerai. Hanya saja untuk mencabut ucapan zihar, madak-madak ambil ibu itu harus dengan kafarat. Nah, kafarat itu apa? Denda. Gitu. Ya. Apakah sudah ada masjid sebelum Nabi Muhammad lahir? Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Sulaiman. Loh, zaman Sulaiman kan zaman kapan? Sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman itu sebelum Nabi Ibrahim kan? Nabi Sulaiman itu setelah Nabi Ibrahim. Sulaiman itu masih keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak. Dari anaknya Ibrahim, Nabi Ibrahim yang di Palestina, namanya Ishak. Orang barat mengatakan Ishak. Sir Isaac Newton. Sir itu panggilan kehormatan atau bapak begitu. Tapi lebih dari sekedar mengatakan bapak, Pak Jokowi misalnya, atau Pak Jenderal, Pak Wali Kota, Pak Bupati, lebih dari itu. Sir itu. Jadi panggilan kehormatan. Tulisannya SIR, Sir Isaac Newton. Modelnya kayak ini, tuanku ya, kayak gini loh, Sir Isaac Newton. Itu aslinya Ishak Newton. Tapi kan memang orang Yunani. Orang mana itu? Sir Isaac Newton itu. Mbuh wong di, pokoknya yang menciptakan bola lampu. Thomas Edison ya. Nah, sing Sir Isaac Newton itu
teori apa di dalam fisika itu. Wis mbuh gak lali wis di dalam fisika. Nah, masjid yang pertama itu dibuat oleh siapa? Nabi siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Yaitu masjid apa? Di Palestina sekarang jadi rebutan. Sing Kubam masih gitu. Apa? Masjid apa? Masjidil Aqsa. Itu masjid pertama dibangun oleh Nabi Sulaiman. Malah ketika membangun Masjidil Aqsa belum selesai Nabi Sulaiman sudah wafat. Itu bangunnya itu nggak menungso tok ambek jin barang itu sing bangun. Makanya jin ono sing sampai berkhianat nang Nabi Sulaiman. Kematian Nabi Sulaiman itu diketahui ketika tongkatnya ini dimakan rayap wis mbuh pirang tahun, mbuh pirang awake lho wutuh gak bosok. Lek wong mati lah biasa ndang bosok ya. Oh, Nabi kok bosok ya enggak lah. Wutuh. Sampai tongkatnya dimakan rayap, akhirnya Nabi Sulaiman jatuh. Ketika itu Nabi Sulaiman jogo ndelok apa orang bekerja membangun Masjidil Aqsa itu masjid pertama. Tapi bangunan pertama beda masjid ya. Bangunan pertama apa? Ka'bah. Di dunia ini bangunan yang pertama itu Ka'bah. Langsung dibangun oleh malaikat. Jadi sebelum Nabi Adam turun ke bumi, Ka'bah sudah ada. Gitu. Jadi beda. Ka'bah saja lah, bukan Masjidil Haramnya ya, bukan Masjid Mekahnya, bukan. Ka'bah saja. Itu bangunan yang pertama. Itu dijelaskan di dalam Quran juga. Awwala baiti wudi'a lil ladina, itu di dalam surat Al-Baqarah juga. Jadi masjid pertama adalah Masjid Aqsa di Palestina. Tapi bangunan pertama sebelum Nabi Adam turun baru ada bumi langsung dibangunkan Ka'bah. Karena Ka'bah ini porosnya kalau ditarik ke atas itu sampai ke bawah arsy-nya Allah. Jadi Ka'bah ini merupakan poros sampai ke arsy-nya Allah. Itu. Makanya harus dibedakan kalau nanti ada pertanyaan di sekolah tentang agama ya, yaitu bangunan pertama apa? Ka'bah. Siapa yang membangun? Malaikat. Karena manusia belum ada. Nabi Adam belum turun ke bumi. Kemudian masjid pertama apa? Masjid Aqsa itu. Terus bagaimana pertanyaannya? Bagaimana nabi-nabi dulu kalau sholat, kalau menyembah Allah di mana? Seperti Nabi Ibrahim, seperti kayak Nabi Adam diri. Mereka punya bilik kamar khusus untuk menyembah. Jadi kayak misalnya di omahe pean ya, ono kamar khusus iku dikai sajadah, menika ya dikai musala. Omahe sapa sing ono musala iki? Gak ono. Paling yo gawe turu ya. Itu digawe salat.
Ya apa gak butuh. Soalnya wis cedhak jajar Mas, cedhake gede bosone. Nah, itu. Jadi harus bisa dibedakan kalau nanti ada pertanyaan. Ayo kita tutup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi